Pemirsa, rumah potong hewan Dharma Jaya di kawasan Cakung, Jakarta Timur menjadi tempat yang direkomendasikan untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, mendekati Lebaran Idul Adha 2023, permintaan pemotongan dan penjualan hewan kurban pun alami kenaikan yang signifikan. Selain menjadi tempat yang direkomendasikan untuk penyembelihan hewan kurban, RPH Cakung juga menyediakan hewan kurban seperti sapi dan juga kambing untuk diperjualbelikan. Total ada sekitar 500 sapi yang diperjualbelikan. Hewan kurban yang ada di RPH ini dipastikan dalam kondisi sehat sebab sudah dilakukan vaksinasi dan terus dipantau kesehatannya secara berkala oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi persiapan rumah pemotongan hewan jelang perayaan Idul Adha 2023, sudah ada jurnalis Universe Riki Harahap dan juru kamera Wahyu Santiko di rumah pemotongan hewan Cakung, Jakarta. Riki, selamat siang. Sejauh ini sudah ada berapa hewan kurban yang kemudian akan disembelih di rumah pemotongan hewan Cakung pada saat Idul Adha nanti? Selamat siang Patricia dan juga pemirsa. Sebenarnya kuota yang disediakan oleh RPH Cakung, Dharma Jaya Cakung ini ada 100 ekor sapi yang nantinya akan disembelih di Idul Adha tahun ini. Tapi memang terjadi peningkatan total berdasarkan informasi yang kami terima. Nantinya akan ada 115 ekor sapi yang akan disembelih di RPH Dharma Jaya Cakung. Angka tersebut tentu mengalami penaikan. Untuk itu nanti proses penyembelihannya ini akan dilakukan pada tanggal 29 Juni mendatang dan tidak bisa dilakukan satu hari saja, Patricia. Nantinya berdasarkan informasi yang kami terima, proses penyembelihan dari pemotongan dan hingga pengemasan nanti akan dilakukan selama 3 hari menyesuaikan dengan hari tasyrik selama masa Idul Adha. Untuk itu kalau untuk kondisi saat ini di RPH Cakung memang belum terlihat adanya proses penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha, tetapi memang masih terus beroperasi dikarenakan RPH Cakung ini memang juga menyuplai kebutuhan hewan, kebutuhan daging bagi sejumlah masyarakat di sekitar Jakarta dan juga sekitarnya. Itu kalau untuk proses penyembelihannya. Sementara kita tahu RPH Cakung bukan hanya bisa menyembelih hewan potong saja, hewan kurban saja, tetapi mereka juga bisa menyediakan jasa jual beli. Jadi di sini terdapat banyak sekali hewan kurban yang diperjualbelikan untuk menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat. Total untuk di tahun ini ada 500 hewan kurban, 500 ekor sapi yang diperjualbelikan dan yang mengejutkan lagi 60%-nya sudah habis terjual, Patricia dan juga pemirsa. Untuk itu memang berdasarkan informasi yang kami terima dari dari Direktur Bisnis RPH Dharma Jaya Cakung, Feldiansa, yang menyebut terjadi peningkatan omset sekitar 15-20% jika kita bandingkan dengan tahun kemarin. Memang mayoritas sapi ataupun hewan kurban yang berada di RPH Cakung ini berasal dari sejumlah wilayah, berasal dari sejumlah peternak di beberapa lokasi seperti dari Madura, NTT, Kupang, dari Jawa dan juga dari daerah-daerah lainnya. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Direktur Bisnis RPH Cakung, Feldiansa. Trennya tidak sebaik pada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin karena memang pada tahun ini banyak yang ingin pulang kampung dan sebagainya. Tetapi penjualan dari sisi kami cukup bagus. Jadi dari sekitar 500 ekor sapi yang kami sediakan, hampir 60% itu sudah terjual. Nah, untuk pemotongan hewan kurban antusiasnya masih tetap tinggi ya. Dari kapasitas kami yang kami buka 100 itu sekarang ini sudah ada 115 peserta. Sehingga kami harus mendistribusikan itu tidak hanya 1 hari, jadi mungkin nanti 3 hari sesuai dengan hari tasyrik gitu ya. Jadi pemotongan akan tetap bisa dilakukan. Ya, kalau nutrisi makanan tentunya nanti dari dokter hewan kami di sini ada beberapa orang yang akan men-lead untuk makanan. Dan tentunya vaksinasi dan... Sementara itu kalau untuk biaya pemotongan sendiri, upah potong di RPH Cakung ini dikenakan biaya sekitar 1.800.000 dari proses penyembelihan hingga nanti proses pengemasan dan siap didistribusikan kepada masyarakat. Patricia. Baik, Riki, bagaimana untuk langkah antisipasi penyakit menular? Apa saja nih yang kemudian diawasi atau mungkin disiapkan oleh panitia dari hewan kurban yang akan disembelih? Dan bagaimana prosedur kesehatan yang telah diterapkan baik pengelola maupun juga petugas penyembelih di sana?
Ya, terkait dengan hal ini memang ini menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu juga Majelis Ulama Indonesia juga sempat memberikan imbauan dan juga langkah-langkah begitu dan meminta kepada pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan hewan kurban dan melakukan langkah pencegahan terhadap penyakit menular terhadap hewan kurban seperti PMK dan juga LSD begitu. Nah, untuk hal tersebut maka di RPH Cakung ini Patricia dan juga pemirsa memang sangat diperhatikan untuk kondisi kesehatannya. Jadi, hewan-hewan yang baru tiba dari peternakan-peternakan yang ada di daerah dan juga dari hasil impor nantinya akan dicek dulu kondisi administrasi kesehatannya, apakah ada izin dari dinas terkait di daerah masing-masing, dan setelah nantinya tiba di lokasi ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan vaksinasi untuk hewan kurban tersebut. Tak hanya itu, setelah mereka nanti hewan-hewan tersebut sudah tiba di kandang mereka, nantinya akan dilakukan pembersihan dengan menggunakan disinfektan agar memastikan kondisi mereka ini sehat dan bersih, sehingga nanti ketika akan dipotong, ketika akan disembelih, nantinya dari tim dinas kesehatan juga dinas KPKP maksud kami nantinya akan memeriksa kembali kondisi kesehatan dari hewan kurban tersebut sehingga dipastikan hewan yang disembelih ini nanti benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Sementara kalau untuk petugasnya sendiri nanti mendekati tanggal 29 ketika proses penyembelihan hewan kurban ini para petugas ini harus dipastikan dulu dalam kondisi sehat secara fisik dan juga secara mental begitu ya, dipastikan dalam kondisi sehat. Nantinya setelah dalam kondisi sehat baru akan diberikan APD sehingga memang pemberian APD ini dapat memastikan bahwa hewan kurban yang dipotong di RPH Cakung ini dalam kondisi sehat, kondisi bersih, dan kondisi steril sehingga aman untuk dikonsumsi di Hari Raya Idul Adha mendatang. Demikian, Patricia kembali ke studio. Baik, Riki Harahap dan juru kamera Wahyu Santiko, terima kasih teman-teman untuk laporan langsung siang ini. Selamat bertugas.